beda sama udang biasanya. Dia tuh lebih pasif. Kalau yang biasanya tuh lompat-lompat. Kalau misalnya saya tuh yang seperti ini dia tenang sekali. Petualangan saya kali ini akan menjelajahi pesisir Aceh. Provinsi paling ujung barat ini memiliki panjang garis pantai sepanjang 1.865 km. Dari desa Leksudu, Aceh, saya dan Bapak serta abang-abang di sini sudah siap sekali mau pasang jaring. Dan di sini sebutnya tuh jaring kerang. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak betul. Dari Pantai Lok Sedu, perahu menempuh perjalanan melewati Laguna Indah menuju Samudra Hindia. Rute ini kami pilih untuk menghindari ganasnya ombak Samudra Hindia. Kita sudah sampai di lokasinya, tapi sebelumnya kita mau menyeberang dulu ke sana karena bukan di sini tempatnya. Ya Bapak ya, kita harus menyeberang sedikit ke sana. Cuman kalau ke sana kita jalan kaki. Suara debur ombak sudah terdengar telinga saya, menandakan saya sudah berhadapan dengan ombak samudra. Oke, ini kita sudah sampai, lagi mau siap-siap untuk persiapan masuk ke lokasinya di depan sini. Jadi kalau misalnya sini surut itu banyak sekali karang-karang, tapi karena ini lagi naik ini cukup menantang juga Bapak ya. Di sini alat-alatnya kita punya jaring sama kita punya kayu. Nanti kayu ini yang mau dipakai untuk menjadi tiang supaya nanti ininya jaring-jaringnya ini nggak lepas. Oke. Semua peralatan sudah siap. Kini saatnya mempersiapkan keberanian untuk berhadapan dengan ombak Samudra Hindia. Baru satu langkah menginjakan kaki, badan saya langsung terhempas ombak. Yang kuat juga, karena ini sambil ini kita lihat ombak ini lagi. Ini namanya berpadu dengan ombak. Menangkap ikan dengan teknik seperti ini membutuhkan keahlian dan nyali yang besar. Nelayan di sini sudah paham dan akrab dengan ombak, jadi sudah memiliki perhitungan khusus untuk menghadapi datangnya ombak besar. Jaringnya nih, ini dari depan sampai belakang. Jadi ini udah dari depan. Memang lagi ombaknya lagi tinggi juga ini Bapak ya. Ini lagi mau masuk musim ini ya. Musim barat. Musim barat. Jadi memang ombaknya tinggi. Oke, jadi mundur. Oke, baik. Ini dari tengah sampai mundur ke belakang. Jaring harus dipasang di ujung pecahnya ombak, karena dipercaya menjadi tempat ikan-ikan mencari makan. Setelah ujung jaring diikat, kemudian kita bentang jaring searah datangnya ombak. Tujuannya supaya jaring tidak ikut tergulung ombak. Ini tiang ini gunanya untuk mengikat jaringnya ini juga nih. Ya, awas. Nah. Oke, ini dia. Jadi walaupun ombaknya kencang, ini jaringnya nih bisa bertahan. Jadi memang kalau di sana tuh kita harus cari kayak ada bulatan gitu di dalam supaya nanti tiangnya ini bisa ditanam. Jadi memang tidak pakai apa namanya, nggak pakai alat apa-apa. Iya, ini namanya tancap. Supaya hasilnya maksimal, jaring ini harus kita tinggal semalam. Esok hari, saya dan Bang Halim akan kembali untuk mengambil jaringnya. Laut terlihat lebih teduh dari kemarin. Semakin tidak sabar melihat ikan apa saja yang berhasil terjaring. Jadi setelah ditinggalkan semalaman, ini sekarang saya dan Bapak serta abang-abang mau ambil jaring karangnya. Hasilnya.
Tak hanya memasang jaring yang membuat adrenalin saya naik, mengambil jaring juga tak kalah mendebarkannya. Saya harus waspada dengan gulungan ombak yang menghampiri. Lumayan ini ikannya besar, tapi kata Bapak kalau misalnya ini lebih teduh lagi, ini katanya banyak. Lebih banyak lagi. Oke, jadi ternyata memang hari ini masih berombak, tapi lebih mending dibanding yang kemarin yang pas kita pasang. Mudah-mudahan Bapak ya. Oh. Akhirnya, perjuangan menantang ombak membuahkan hasil. Beberapa jenis ikan karang tersangkut di jaring. Ya, Bapak kita dapat apa ini? Wih, Ikan belut. wah dapat belut ini. Besar sekali. Ini namanya belut laut. Belut terbesar yang pernah saya lihat, pada. Tapi ombaknya juga di belakang bisa. Oke, kita gulung dulu ya. Ikan yang didapat akan sulit diambil di tengah ombak yang menerjang. Saya dan abang-abang di sini harus menggulungnya sampai tepi pantai. Oke, ini dia hasil kita hari ini. Lumayan banyak ya Bapak ya. Lumayan gede-gede juga nih. Ini sekarang kita mau keluarin dari jaringnya. Meskipun menggunakan teknik tradisional serta kondisi laut kurang bersahabat, namun hasil tangkapan kami tidaklah mengecewakan. Ikan mata besar, ini ikan riben kalau orang lokal sini bilang. Karena matanya besar sekali ini, belok. Dan kalau orang sini bilangnya kayak pakai kacamata. Jadi dia ikan bergaya ya. Ikan bergaya. Oke, ini dia hasilnya. Setelah tadi kita sudah menerjang derasnya ombak untuk mengambil jaring karang ini. Sekarang kita mau olah jadi makanan yang biasa dikonsumsi oleh warga lokal di sini. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak Mata! Tak hanya hasil lautnya yang melimpah, Aceh juga menyimpan keunikan dan keragaman olahan khas pesisirnya. Oke, kita sudah siap semua nih, sudah punya tugas masing-masing untuk mengolah ikan yang tadi kita sudah ambil. Dan ini dia sekarang kita mau olah menjadi kuliner lokal di sini, yaitu namanya sop ikan kelapa. Untuk membuat sop ikan, ada beberapa bumbu rempah yang harus disiapkan. Uniknya, warga di sini juga menggunakan buah rem sebagai salah satu bahannya. Meskipun pohonnya mirip dengan pohon asam, tapi buah hutan yang memiliki nama latin Phyllanthus emblica ini masih bersahabat dengan buah cermai. Buah rem berbentuk bulat seperti kelereng. Buah yang sudah matang, warnanya hijau kekuningan. Oke, ini udah siap semua Bang? Bapak sudah siap? Oke, ini sudah siap semua, kita waktunya memasak. Oke Bapak, ayo. Ini dia bumbu rahasia hari ini, yaitu buah rem. Jadi ini dipercaya bisa meningkatkan cita rasa dari makanan dan juga menghilangkan amis. Jadi kita akan coba sebentar seperti apa. Kulit buah rem dapat memberikan rasa pahit dan masam yang bisa menghilangkan bau amis dari ikan. Oke, ini udah masak ya Bapak ya? Udah masak. Udah masak. Kita sekarang proses selanjutnya. Ini kita mau pindahin dulu ke dalam kelapanya karena nanti mau dimasak lagi di sana. Dibakar lagi Bapak ya? Dibakar lagi. Itu untuk supaya katanya tuh lebih gurih. lebih gurih, rasanya makin enak. Saya harus bersabar lagi karena sup harus kita bakar dulu dalam kelapa. Teknik memasak seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, mulai jarang digunakan karena butuh waktu yang cukup lama.
Oke, ini karena kelapanya juga sudah berubah warna luarnya, berarti ini bisa jadi indikasinya sudah mateng. Jadi kita sudah mau angkat sekarang. Oke, Bapak. Panas ya, Bapak? Enak rasanya. Kuahnya itu ada rasa manisnya dari kelapanya, air kelapanya, terus juga ada rasa gurihnya. Dan ini ikan yang tadi, amisnya juga udah hilang. Karena mungkin tadi kita sudah tambahi buah rem yang bisa menghilangkan rasa amisnya. Jadi ini udah enak, rasanya ada manisnya. Ada gurih. Ada gurihnya juga, jadi komplit. Senang sekali bisa mengeksplor Luk Sedu Aceh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sini cara cari guritanya juga cukup unik. Dan kalau kita lihat memang gurita itu suka sama yang menyelam-nyelam. Jadi tadi pancingannya tuh Pulau Nasi terletak di barat laut Pulau Weh, berada di tengah-tengah antara ujung barat Pulau Sumatera dan Pulau Beras. ini dia, kita sudah sampai ya Bapak di lokasinya. Sekarang saya mau siap-siap dulu sebelum kita bertemu dengan gurita-gurita. Jadi di sini cara cari guritanya juga cukup unik karena nanti kita bakal menombak guritanya. Jadi kita akan free diving. Sip, kita sudah ready, waktunya kita jemplung. Terjaganya kelestarian bawah laut dan pertemuan arus membuat Pulau Nasi menjadi surga bagi berbagai macam biota laut, termasuk gurita yang akan saya cari. Saya dan nelayan gurita di sini akan menyelam dengan teknik selam bebas. Sebuah teknik perburuan yang mengandalkan pernafasan dan ketenangan supaya bisa bertahan lama di dalam air. Jadi kalau pencariannya ini, ada dia punya apa namanya tadi, pancingan. Jadi pancingannya ini juga unik, tapi sudah dimasukin ke dalam. Jadi nanti kita lihat pas kita sudah dapat. Gurita terkenal lincah dan mampu berkamuflase di antara batuan karang. Untuk memancing pergerakan gurita, nelayan di sini menggunakan umpan yang kerlap-kerlip memantulkan cahaya matahari. Ini dia guritanya. Dan kalau kita lihat memang gurita itu suka sama yang sparkling yang suka sama yang menyelam-nyelam. Jadi tadi pancingannya tuh ada yang kayak menyelam-nyelam. Ini di guritanya ada 8 kakinya. Dan ini kalau dipegang dia punya cengkeraman tuh kencang sekali. Jadi kalau si gurita ini dia tuh pertahanan dirinya adalah kamuflase sama mengeluarkan tinta seperti tadi. Kalau misalnya kita lihat dia kalau di bawah tuh dia biasanya menyesuaikan warnanya dengan sekelilingnya. Ini dia sudah mulai merubah warnanya lagi. Guritanya gede banget. Jadi dia bersembunyi di batu-batu gitu. Makanya agak susah kelihatan ya Bapak ya. Wah, kalau Bapak memang sudah canggih. Bapak turun lagi. Ada lagi tambah. Ini dia nyangkut di ini saya. Oke, ini dia. Ini dia guritanya.
dapat ini ukurannya lebih besar daripada yang tadi sebelumnya. Wah, kita udah dapat 2 Bapak. Ini gede banget. Bapak masih cari. Ini memang kalau cari ini agak susah gampang karena kita harus tahan napas. Waduh, dia ini keluarin apa nih tintanya. Nah, ini dia guritanya Bapak Budi kita dapat ya. Lumayan sekali dan kita mau olah jadi makanan yang sering sekali ditemukan di sini. Kira-kira apa ya? Itu jejak saya. Jejak pacul. Warga di pesisir Aceh mempunyai berbagai cara untuk mengawetkan hasil laut yang melimpah. Dan yang tadi kita sudah ambil guritanya lagi dibersihin sama Bapak tuh. Sekarang kita mau bikin proses gurita asin. Ikut jejak saya, jejak petualang. Cara mengasinkan gurita sedikit berbeda dengan cara mengasinkan ikan. Kalau ikan harus direbus, sedangkan gurita cukup dengan membersihkan isi dalam tubuhnya saja. Setelah dicuci bersih, tiriskan sampai kadar airnya berkurang. Selanjutnya, taburi garam di seluruh bagian tubuhnya. Garam dipakai dalam proses pengasinan dan pengawetan karena dapat menyerap kelembapan dari makanan. Kondisi makanan yang kering akan mencegah mikroba perusak makanan untuk tumbuh. Setelah diasinkan, selanjutnya gurita harus dijemur di bawah terik matahari. Ini dia biasanya kalau gurita asin ini dibutuhkan waktu kira-kira 3 hari kalau cuacanya bagus sampai dia kering. Dan sekarang saya mau olah gurita yang sudah jadi itu, yang sudah kering jadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sini, yaitu gurita asin asam sunting. Pegang ini bukan layang-layang, tapi ini gurita yang sudah dikeringkan. Dan sekarang masih dari Pulau Nasi, salah satu pulau terluar di Indonesia. Saya mau olah gurita asin ini menjadi masakan lokal sini, yaitu gurita tumis asam sunti. Olahan kali ini bumbunya cukup sederhana. Hanya menggunakan rempah dasar yang ditambah cabai hijau dan asam sunti. Asam yang terbuat dari belimbing uluh yang dikeringkan. Oke, ini karena guritanya ini sudah dikeringkan sekali. Dan ini kalau misalnya makan langsung ini alot ya Bu ya. Jadi keras. Sekarang kita mau direbus dulu. Setelah direbus, gurita asin akan sedikit mengembang dan kenyal. Setelah minyak panas, masukkan bumbu rempah untuk ditumis. Aroma rempah Indonesia memang khas, wangi, dan menggugah selera. Masukkan gurita dan aduk sampai rata. Oke, karena guritanya sudah diasinkan, jadi kita tidak perlu memakai garam lagi. Jadi ini karena temanya gurita asin, asam sunti, jadi ada rasa asinnya, terus juga ada pedasnya juga ada, terus ada asamnya juga. Jadi memang ini kalau dicampurin sama nasi ini cocok untuk menu makan siang. Cocok banget Ibu, enak. Makan siang saya kali ini begitu istimewa. Selain makanan yang lezat, pemandangan pantai Pulau Nasi juga memanjakan mata. Kali ini sampai ke Pulau Nasi, yaitu adalah salah satu pulau terluar di Indonesia. Dan tadi kita sudah ambil gurita, terus sekarang kita mengkonsumsi gurita yang tadi sudah diolah juga menjadi gurita asin. Dan ini memang menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya sekali dan punya keunikan masing-masing di daerahnya masing-masing, termasuk Pulau Nasi ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Bukan hanya terkenal dengan keindahan bawah lautnya saja, gugusan Kepulauan Togean juga memiliki potensi alam yang unik. Salah satunya ada di Pulau Taufan.
Danau Pulau Taufan ini dikelilingi hutan bakau yang asri, ekosistem yang masih terjaga sehingga kaya akan keanekaragaman hayati. Oke, sekarang saya, Bapak, dan teman-teman ini mau cari salah satu hewan yang ada di sini yang terkenal kaya nutrisi. Dan ini tuh tempatnya bagus sekali, tepatnya di tengah-tengah Pulau Taufan ada danau ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Betulan, Bapak, ini doang. Bapak, itu kelihatan itu udangnya. Itu sudah kelihatan udangnya. Kita sudah mau mendekati nih. Ini dia udang atau yang biasa disebut doah oleh masyarakat setempat suku Bajo. Ini dia, kalau dilihat udangnya ini warna merah. Bapak, kita dapat satu. Kita taruh dulu di dalam biar dia masih hidup, Bapak ya. Oke, kita mau lanjut lagi cari karena ini baru dapat satu. Inilah udang merah yang ada di Danau Pulau Taufan. Dinamakan udang merah karena memiliki warna merah menyala. Di daerah Buton, Sulawesi Tenggara, udang ini merupakan udang keramat yang dilindungi adat. Sementara di sini, udang merah dapat diolah ataupun menjadi umpan memancing. Ini dia lagi udangnya. Selain tadi warnanya merah, udang ini tuh beda sama udang biasanya. Dan dia tuh lebih pasif. Kalau yang biasanya tuh lompat-lompat. Kalau misalnya saya pegang seperti ini dia tenang sekali. Kayak sudah tahu mau diambil. Wih, ini dia dapatnya pakai panyao. Ini alatnya panyao, ini dia udangnya. Mantap juga ini ya, langsung dapat. Jadi kalau di sini tuh pakai ini supaya dia tidak langsung kena ke tangan dan cepat, lebih memungkinkan untuk dapatnya lebih banyak. Selain bisa diambil manfaatnya, keberadaan udang merah di danau ini juga semakin memperindah ekosistem di dalamnya. Airnya yang jernih, serta habitat yang terjaga, membuat udang merah betah hidup di Danau Pulau Taufan ini. Di sini banyak sekali nih udang-udangnya atau doahnya ini. Karena memang warnanya juga kontras, jadi kita gampang sekali lihatnya. Ini dia, satu kali seret kita langsung dapat udang atau doahnya. Dan di sini lebih banyak sih, tampaknya dia punya populasi ketimbang yang di ujung sana. Dia kita dapat. Meski menggunakan alat tangkap tradisional, namun tidaklah susah untuk mendapatkan udang buruan. Ketersediaannya yang masih melimpah menjadi alasannya. Namun kita tetap harus bijak dalam memanfaatkannya. Mengambil hanya sesuai kebutuhan saja. Dapat lagi satu. Ini memang kalau saya bilang di sini melimpah-limpah udangnya. Walaupun dia kecil, tapi warnanya ini sangat membantu kita untuk melihat letak posisinya lagi ada di mana. Jadi kita sudah dapat lumayan banyak ini udangnya. Oke, ini biar kita dapat banyak. Karena dia lebih cepat. Wih, strike dapat 2. Asli memang kalau sudah terbiasa itu langsung dapat 2. Gimana coba? Saya tahu kenapa dia di sini lebih banyak. Sabar, itu satu. Karena kita dapat lagi. Wih, dia mau copot, dia mau lompat. Ini dia. Karena mungkin di sana tuh kalau siang ada kegiatan manusia, tapi kalau di pinggir-pinggir sini tuh lebih sepi, jadi mereka mau munculnya di pinggir-pinggir seperti ini. Ini dia, kita sudah dapat lagi 2. Ini dia udang atau doah. Jadi kita mau olah di desa yang lain. Kali ini kita memasak udang merah di luar Pulau Taufan, tepatnya di Bukit Desa Siatu.
Karena kepercayaan masyarakat Pulau Taufan, udang merah hanya boleh dimasak jika sudah berada di luar pulau. Ini dia udang yang tadi kita sudah ambil. Sekarang saya mau olah sama ibu di Desa Siatu. Terus kita mau bikin nih bumbu udang tumis atau biasa disebut doha garu. Inilah salah satu olahan udang khas dari Kepulauan Togean. Ini dia bumbunya sudah siap. Sekarang kita mau langsung masak doa garu. Ini minyaknya udah panas juga Ibu ya? Oke, kita masukin dulu ya Bu ya. Mana dulu Bu? Bawang merah, bawang putih? Merah. Bawang merah dulu kah? Ya. Oke, masukin dulu. Baru top. Aromanya sudah mulai keluar. Jadi memang ada pedas-pedasnya juga ini tampaknya sebentar. Biasanya warna merah menjadi pertanda kalau udang sudah matang. Tapi kali ini cukup susah membedakannya. Karena dari awal udang yang kami olah sudah memiliki kerapas merah. Ada rasa, ini dari warna dan dari aroma sudah menunjukkan bahwa ini sudah masak, sudah mateng. Sekarang kita angkat supaya bisa langsung dinikmati. Ibu, ini sudah ya. Ini dia yang sudah kita masak tadi, udang tumis atau doah garu. Kita mau langsung makan sekarang. Kalau dicium tuh aromanya ada gurih-gurihnya gitu, ada pedasnya juga. Jadi kita mau langsung saja, ini karena menggugah selera. Oke, kita mau cobain langsung kenikmatan ini. Karena udangnya tuh tidak dibuka si cangkang-cangkangnya, jadi pas masuk di mulut tuh langsung bunyinya terus kriuk-kriuk gitu. Dan ini tuh gurih sekali, pedas, ada manisnya, ada gurihnya, jadi memang ini nikmat sekali. Dan tadi ada minyak-minyaknya sedikit, jadi memang masih mengikat sekali minyaknya. Enak banget, Ibu, asli. Petualangan di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah kali ini benar-benar memberi kesan mendalam. Bentang alamnya yang indah berpadu dengan kekayaan alam serta kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkannya. Dari ngambil udang tadi di Desa Taufan, sekarang saya menikmati makanan hidangan nikmat ini di Desa Siatu, menikmati pemandangan alam yang indah sekali dan makanan yang nikmat sekali ini. Memang Indonesia itu kaya sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Hi Chef, how are you? Wow. 7. Wow. Wow.